Halo semuanya, selamat datang di channel Neuronomus. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya, karena ada banyak tips yang bisa langsung kalian praktikan. Mari kita mulai. Pernah nggak kamu bilang, nanti 10 menit lagi mulai, lalu tahu-tahu sudah 1 jam scroll tanpa sadar? Tenang, itu bukan sekadar malas. Prokrastinasi adalah mekanisme otak yang sangat manusiawi bahkan alami. Kabar baiknya, kalau kita paham cara kerja otak, kita bisa berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai membangun sistem yang membuat kita lebih konsisten. 1. Prokrastinasi adalah konflik dua sistem otak. Di satu sisi, ada prefrontal cortex, bagian otak yang merencanakan, fokus, dan menahan impuls. Di sisi lain, ada sistem limbik yang mengejar kenyamanan cepat. Saat tugas terasa berat atau membingungkan, sistem limbik mendorong kita cari pelarian yang lebih menyenangkan. Fakta menarik, saat stres atau kurang tidur, aktivitas prefrontal cortex menurun. Artinya, bukan karaktermu yang lemah, kapasitas kontrolmu memang sedang turun. 2. Dopamine bukan hormon bahagia, tapi sinyal antisipasi. Banyak orang pikir dopamin muncul saat kita menikmati hasil. Padahal, dopamine kuat saat otak melihat hadiah cepat. Notifikasi, video pendek, dan scrolling memberi reward instan, sedangkan tugas besar memberi reward yang tertunda. Akibatnya, otak belajar bahwa distraksi lebih menguntungkan daripada progres jangka panjang. 3. Task avoidance terjadi saat tugas terasa mengancam. Otak menghindari bukan hanya tugas sulit, tapi juga tugas yang ambigu. Kalau targetmu kerjakan proposal, otak membaca itu sebagai beban besar dan tidak jelas. Responsnya, tunda. Semakin emosional beban tugas, semakin kuat dorongan menghindar. Jadi prokrastinasi seringkali regulasi emosi, bukan masalah manajemen waktu semata. Willpower depletion itu nyata. Kemampuan menahan godaan bisa menurun sepanjang hari karena banyak keputusan kecil menguras energi mental. Ini disebut willpower depletion. Karena itu, kita sering produktif pagi hari, lalu mudah terdistraksi sore hari. Solusinya bukan memaksa diri terus, tapi mengatur tugas penting saat energi kognitif masih tinggi. 5. Default mode network dan pikiran yang mengembara saat tidak fokus pada tugas. Otak masuk ke default mode network, DMN. Mode melamun, mengingat masa lalu, atau cemas soal masa depan. DMN berguna untuk kreativitas, tapi berlebihan saat kerja bisa memicu overthinking dan penundaan. Kita perlu jangkar perhatian agar otak kembali ke mode eksekusi. Tips praktis berbasis neuroscience 1. Pecah tugas jadi unit 5 menit. Jangan selesaikan laporan, tapi buka dokumen plus tulis 3 kalimat. Ini menurunkan ancaman di otak. 2. Desain dopamin untuk progres. Setelah 25 menit fokus, beri reward kecil, jalan 2 menit, minum, atau musik favorit. Kita melatih otak bahwa kerja juga memberi hadiah. 3. Kurangi friksi distraksi. Taruh HP jauh dari jangkauan, matikan notifikasi, dan siapkan lingkungan kerja sebelum mulai. Otak cenderung memilih jalur termudah, jadi buat fokus jadi pilihan paling mudah. Jadi, mengatasi prokrastinasi bukan soal jadi manusia super disiplin. Ini soal memahami mekanisme otak lalu bekerja alami bersama sistemnya. Kalau video ini membantu, dukung channel Neuronomus dengan like, share ke teman yang sering menunda, dan tentu saja subscribe, agar kita bisa terus belajar neuroscience praktis untuk hidup yang lebih fokus. Demikianlah pembahasan kita tentang cara meretas alam bawah sadar untuk meningkatkan produktivitas. Semoga tips-tips yang sudah kita bahas bisa bermanfaat dan bisa langsung kalian praktikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan semoga hari kalian menyenangkan.